Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah siap semuanya menyimak pembelajaran hari ini? Yuk kita mulakan dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, pada gambar di samping kalian bisa melihat tumbuhan dimakan oleh kambing. Kemudian kambing dimakan oleh singa. Singa mati kemudian diuraikan ya. Kemudian oleh bakteri pengurai, kemudian unsur hara yang ada di dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan. Dan kemudian nanti tumbuhan dimakan lagi oleh kambing dan begitu seterusnya anak-anak. Nah, anak-anak di sini kalian bisa melihat bagan dari gambar tadi, dari gambar rantai makanan yang tadi. Di sini tumbuhan berfungsi sebagai produsen atau penghasil makanan. Kemudian tumbuhan dimakan oleh kambing. Kambing di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena dia langsung memakan produsen ya, memakan tumbuhan. Kemudian kambing dimakan oleh singa dan singa di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena dia pemakan yang kedua gitu ya. Gitu. Jadi setelah kambing konsumen tingkat 1, kemudian ke singa sebagai konsumen tingkat 2. Terus kemudian ketika singa mati ya dan membusuk, kemudian diuraikan oleh bakteri dan dia diuraikan di dalam tanah. Kemudian nanti diserap ya oleh tumbuhan dari dalam tanah. Seperti itu anak-anak. Dan kemudian berulang, tumbuhan dimakan lagi oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, pada gambar di samping kalian bisa melihat adanya rantai makanan di sawah anak-anak. Nah, di sawah ada padi ya sebagai produsen. Kemudian padi dimakan oleh burung pemakan biji yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian burung pemakan biji dimakan oleh ular sawah yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular sawah dimakan oleh burung elang dan burung elang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan ketika burung elang mati kemudian membusuk, diuraikan oleh bakteri. Kemudian bakteri di dalam tanah menguraikan menguraikan burung elang yang sudah mati, dan kemudian nanti hasil uraiannya itu diserap oleh tumbuhan dari dalam tanah. Seperti itu anak-anak untuk penjelasan gambar yang nomor 2. Nah, untuk gambar berikutnya kalian bisa lihat ada rantai makanan di laut. Nah, di sini ada produsennya itu adalah fitoplankton ya, tumbuhan laut. Kemudian fitoplankton dimakan oleh ikan kecil yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar ya. Kemudian ikan besar yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 dimakan oleh ikan hiu, ikan yang lebih besar lagi ya. Dia konsumen tingkat 3. Kemudian hiu mati ya. Kemudian diuraikan oleh bakteri dan kemudian nanti diserap oleh fitoplankton. Ya anak-anak ya. Seperti itu. Jadi berulang terus, namanya juga rantai. Jadi berulang terus gitu. Ya, balik lagi, bolak-balik seperti itu, ya. Nah, anak-anak untuk gambar di samping kalian bisa lihat ada yang rantai makanan yang sampai ke konsumen tingkat 4. Wow, ya. Jadi di sini ada tumbuhan yang dimakan oleh belalang ya sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ya, karena katak kan makannya serangga ya. Kemudian katak dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan ular dimakan oleh burung elang yang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Dan ketika elang mati, dia diuraikan ya, gitu. Kemudian nanti diserap ya unsur hara yang ada di dalam tanah oleh tumbuhan, dan nanti tumbuhan kembali dimakan oleh konsumen tingkat 1.
Seperti itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan. Dalam lingkungan, beberapa rantai makanan dapat membentuk hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks, yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak di sini kalian bisa melihat adanya produsen yaitu tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu kelinci, tikus, kemudian belalang, dan juga burung pemakan biji. Kemudian konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Di sini kalian bisa melihat kelinci dimakan oleh rubah dan burung elang. Kemudian tikus dimakan oleh rubah dan burung elang. Kemudian burung pemakan biji dimakan oleh rubah, elang, ular. Dan nanti ketika ular, elang, dan rubah mati, kemudian diuraikan oleh bakteri. Dan nanti unsur hara yang ada di dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan. Seperti itu anak-anak, jaring-jaring makanannya. Nah anak-anak, pada gambar selanjutnya kalian juga bisa melihat contoh jaring-jaring makanan. Di sini kita bisa melihat produsen yaitu tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Dan di sini contohnya adalah kambing, kelinci, dan tikus. Tikus, kelinci, dan kambing ya sebagai konsumen tingkat 1. Betul sekali. Nah, kemudian tikus dimakan oleh burung hantu dan kucing hutan. Kemudian kelinci dimakan oleh kucing hutan dan serigala. Kemudian kambing dimakan oleh serigala dan serigala dimakan oleh singa. Begitu juga tikus dimakan oleh burung hantu. Burung hantu dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang dan elang dimakan oleh singa. Dan nanti ketika singa mati, dia diuraikan oleh bakteri. Dan anak-anak seperti biasa nanti unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan. Begitu anak-anak ya. Jadi kalau dalam rantai makanan itu hanya ada satu ya, dari satu saja urutan makan dan dimakannya. Tapi kalau jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Insya Allah kalian mengerti semua ya. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga kalian semua paham ya. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.